Ya, pemirsa, di segmen sebelumnya kita menyinggung soal Gen Z milenial. Kalau gini kali ini di catatan demokrasi kita langsung berikan wadah konkret gitu ya bagi mahasiswa kita untuk bertanya, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Deva, saya dari Institut Komunikasi Bisnis LSPR. Saya dari unit kegiatan mahasiswa LSPR News, saya pers kampus. Seperti yang saya tahu, jadi kan banyak nih Gen Z yang masih belum untuk menentukan pilihannya gitu. Terus seperti yang kita tahu, saya terutama ingin nanya untuk 02 sih, bagaimana strateginya untuk Gen Z nih, karena Gen Z tuh lebih suka yang tidak terlalu beretorika. Ya, dan ya tidak suka yang bertele-tele juga, karena banyak teman-teman mahasiswa terutama yang di sini juga banyak yang aksi langsung juga, jadi gak yang terlalu main beretorika seperti itu sih. Mungkin karena jujur dari Gen Z juga punyai harapan juga kepada 02 karena bisa mewakili generasi Gen Z gitu. Baru senyum Kang dari tadi enggak Kang? Iya, saya sungguh senang dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita. Siapa ya. namanya Bang? Bukan hanya harapan Pak, tertujunya langsung ke 02. Jadi ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap 02 begitu sangat tinggi. Dan dari apa yang disampaikan oleh Mas Gibran di dalam pertama kali ketika beliau menyatakan dirinya menjadi calon wakil presiden di dalam pendaftaran, beliau kan salah satu yang dilakukan adalah soal bagaimana mendorong rintisan startup baru. Sebagai upaya kita untuk bagaimana mendorong ekonomi digital. Karena ekonomi digital sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan dengan ekonomi digital itu kita dorong bagaimana agar ekonomi kita lebih efisien, lapangan kerja, dan berbagai pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan justru sangat tinggi. Nah karena itu kami memiliki upaya yang sangat serius untuk bagaimana mendorong terus melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tentang bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menyerap lapangan kerja sebesar-besarnya terutama untuk generasi Z untuk memastikan bahwa capaian bagi konektivitas ekonomi dan lain sebagainya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya terutama saya kira buat generasi muda. Nah salah satu yang kami tekankan sekali lagi adalah soal bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Dan itu dimulai salah satunya adalah misalnya dengan kita selalu mendorong soal makan siang gratis. Kita mendorong supaya itu konteksnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kualitas sumber daya manusia. Karena bagaimanapun kunci dari kemajuan bangsa kita, apalagi tahun 2025 sampai 2035 kita akan mengalami bonus demografi di mana sebagian besar penduduk Indonesia adalah angkatan kerja yang produktif. Karena itu yang harus didorong oleh kita adalah kemampuan skill para anak-anak muda untuk dapat bersaing dan memiliki keterampilan dalam bekerja. Saya kira itu ya yang prinsip kita. Bang Masinton sekaligus closing statement. 03 bagaimana Bang? Ya tentu bicara muda itu adalah bukan hanya karena usia. Muda itu maka Tan Malaka menyatakan ya kemewahan kaum muda itu adalah idealisme itu. Maka idealisme dari program Pak Ganjar dan Pak Mahfud bagaimana mendorong kemandirian di dalam era digital, bagaimana digital yang berdaulat, bagaimana tentang mendorong proses inovasi digital anak-anak bangsa ini bisa didorong dan berdaya saing dan memiliki kemandirian tentunya. Nah besok kita semua tentu ingin mendengar seluruh paparan dari kontestan cawapres ya, karena apapun hari ini kita pengen pemimpin yang itu benar-benar serius, sungguh-sungguh punya visi, punya ide untuk bangsa ini.
Dan kita harap besok, tadi seperti yang disampaikan para narasumber dan yang sebelumnya, agar disediakan podium. Dan juga tentu karena ini adalah debat, ya tidak boleh pakai teleprompter. Karena ini semua lahir dari buah pemikiran, seperti itu. Jadi kita harapkan ini menjadi debat yang pemimpin yang punya kapasitas ide, punya kapasitas rekam jejak, dan memiliki kapasitas leadership yang mumpuni. Karena apa? Ini bahaya kalau bangsa ini dipimpin oleh orang yang tidak punya kapasitas, karena kita bertaruh pada tadi tentang bangsa yang harus bergerak maju, Indonesia yang sangat besar ini nggak boleh bubar karena kita salah memilih pemimpin yang tidak punya kapasitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 01. Langsung Bang Iqbal. Kita harus memilih presiden muda. Kalau Pak Prabowo menang, dia akan dilantik di usia 72 tahun. Kalau Mas Ganjar menang, dia akan dilantik di usia 55 tahun. Dan kalau Pak Anies menang, dia akan dilantik di usia 54 tahun. Jadi sebenarnya yang paling muda itu Pak Anies sebenarnya, kalau mencari pemimpin muda. Dan kita akan bicara tentang keadilan. Saat ini pemerintah akan membangun istana buat presiden dan wakilnya beserta para aparaturnya 466 triliun. Kereta cepat ratusan miliar per bulan harus membayar. Mobil listrik disubsidi, sementara petani susah mendapatkan pupuk. Banyak sekolah-sekolah roboh, mengangkat guru tidak ada anggaran. Akhirnya banyak guru-guru harus honorer. Untuk itu bagi kami keadilan ini penting. Jadi bagi anak-anak muda kita akan bicara keadilan dan pemerataan buat negeri ini. Mas Ferry. Mas Ferry. Bang Ferry singkat Bang. Saya mau kembali ke cerita debat. Kalau menggunakan ilmu Singkat lain, saja ya, Mas Ferry. ilmu lain dari Bang Kodari, soal sepak bola, 2 pemain 1 dan 3 itu Liga Primer itu. Nah ini ada tim baru naik, dulu berkali-kali mungkin mengalami berbagai upaya untuk dukungan dari pusat ya, sehingga klubnya naik ke Liga Premier. Tapi kalau mereka tidak berhati-hati, mempersiapkan diri, sudah pasti ini dianggap sebagai tim kacangan. Kalau berharap ini akan jadi tim kuda hitam, kayaknya sedang bermimpi serius kalau tanpa latihan dan kesungguhan untuk mengubah gaya bermain. Jadi besok itu kalau mau kita meramalkan apa yang terjadi dalam debat, ini peristiwa jadi bulan-bulanan, skor akan jadi 7-0 lagi, itu akan terulang kembali. Oleh karena itu, demi kesayangan kita kepada Bang Aceh dan tim, ingatkan Bang. adik kita ini, berlatihlah. Oke. Kalau perlu jadi pemain bangku cadangan dulu, Bang Kodari amati singkat. orang Boleh lain kita bermain. tangkap. Ya. Bang, monggo Bang. Oke, jadi soal debat ini sebetulnya bukan semesta soal pemilu ya. Jadi kalau bicara semesta pemilu itu kan ada persepsi kepada kandidat, ada mesin partai, kemudian ada acara debat itu sendiri, dan ya yang penting adalah para kontestan, termasuk para kandidat serta partai politiknya itu tidak hanya terfokus kepada debat. Debat itu penting, tetapi itu bukan segalanya. Yang kedua, dalam sepak bola ini kadang-kadang tim yang baru promosi bisa mengalahkan tim unggulan Bang gitu. Karena bola itu bundar gitu. Kadang-kadang tapi Iya, kadang-kadang ya. Makanya saya bilang kan kadang-kadang. Saya nggak selalu bilang selalu kan. Abang jangan membantah barang yang udah jelas. Iya. Yang ketiga kita kasih ke Mas Iswa ya, Iya, Bang Kodari ya. dan karena ini bisa jadi kejutan ya, kita tunggu saja tanggal mainnya. Semua pertandingan sepak bola itu baru berakhir pada peluit terakhir, bukan pada analisa pertandingan. Itu dia, Bang Iswa. Ya, saya tadi ada adik yang bilang anak muda hari ini itu tidak suka yang retorika dan yang suka debat-debat. Tapi saya sering ketemu dengan anak muda yang juga anak muda kita hari ini itu tidak suka kalau menggunakan privilege orang tuanya. Mereka itu ingin berkesan independen. Dia tidak mau mengaku bahwa saya anak pejabat, saya anak presiden. Dia lebih suka egaliter. Itu anak muda hari ini. Makanya yang kita harapkan adalah objektivitas dari anak muda hari ini. Jangan ngandalin orang tua. Orang tua bisa memodifikasi konstitusi, bisa. Tapi jadilah anak muda yang independen. Yang kedua, Bang Aceh, agak nggak relate menurut saya pengembangan sumber daya manusia dengan makan siang gratis dan susu. Saya
Saya lebih berkesan dengan program dari Mas Ganjar kalau saya ya. Internet cepat dan gratis. Itu akan lebih membangkitkan akselerasi industri kreatif digital. Jelas itu. Artinya lebih relate gitu, lebih fix di situ, lebih strike to the point. Jadi nggak kemudian mengawang-awang, oh kalau harus jalan melingkar begini peningkatan gizi baru nanti industri kreatif digital akan naik. Itu terlalu jauh. Yang ketiga nih, Bang Iqbal, jangan mengidentikan IKN dengan istana, Bang. Bukan itu sebenarnya. IKN itu bukan hanya konteks istana presiden, tapi juga pemerataan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Makanya saya setuju kalau IKN itu diteruskan, sangat setuju. Spillnya banyak Maria untuk debat cawapres. Udah dibuka semua spillnya sekarang ya. Sudah, tapi kan tadi seperti itu ya, peluit terakhir nanti tanggal 22 Desember ya. Kembali lagi Anda yang menentukan pemirsa. Kami jeda dulu, saat lagi kami kembali untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah, Al-Quran berbicara tentang sebuah debat dengan istilah al-jidal dalam ayat tentang dakwah. Karena dakwah ini mempromosikan agama Allah. Di antara pilihan cara berdakwah adalah berdebat. Wajadilhum billati hi ahsan. Hendaklah kamu berdebatlah dengan cara yang terbaik. Allah menurunkan surah Al-Mujadilah yang artinya di situ ada kisah seorang wanita di zaman Nabi, dia dizalimi oleh suaminya. Dia mendebat Nabi. Langsung Allah turunkan surah Al-Mujadilah karena dia mendebat Nabi dengan cara yang baik. Lalu dia melapor kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah. Maka disitulah kemudian dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses demokrasi, debat bagian daripada tabiat yang harus terjadi. Kenapa? Karena masing-masing calon pemimpin harus mempromosikan dirinya. Di antaranya dengan debat. Tetapi prinsip debat dalam Al-Quran harus tetap dijadikan pegang teguh. Yaitu wajadilhum billatihi ahsan. Dengan cara terbaik dalam berdebat. Terbaik, ahsan. Jangan sampai berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Terbaik, ahsan. Jangan sampai berbohong. Jangan sampai menggunakan data-data bohong. Kemudian juga ahsan, jangan sampai menggunakan cara-cara yang curang. Mengapa? Karena setiap kecurangan adalah menyakitkan orang lain, menzalimi orang lain. Dan cubit-cubitan boleh aja dalam berdebat. Yang penting jangan sampai lecet. Karena kalau sampai lecet, itulah yang termasuk dosa. Semoga Allah menjaga kita semua dari perdebatan-perdebatan yang hampa, tapi kita dibimbing untuk berdebat, mempromosikan diri sebagai calon pemimpin yang punya gagasan, punya ide, dan punya integritas. Inilah pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh rakyat yang besar ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Amir Faisal Fat, Mas Islah, Bang Kodari, Bang Ferry. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Iqbal, terima kasih juga Bang Masinton dan juga dengan Bang Aceh Hasan. Baiklah pemirsa, kami kabarkan Anda putuskan dan jangan lupa saksikan debat Cawapres 22 Desember mendatang. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Merkuri. Mahasiswa mana suaranya? Luar biasa. Makin semangat Andro. Makin malam makin semangat nonton nanti debat Cawapres 22 Desember. Kita harus akhiri catatan demokrasi. Sampai jumpa.